Di era digital, semua harusnya bisa lebih mudah. Ngurus klaim, tak lagi ribet. Cukup buka fitur My Claim di BNI Live Mobile, masukkan data klaim Anda, ikuti petunjuk, dan klaim Anda langsung cair. Anda juga dapat mengakses informasi lain cukup dengan sentuhan jari. Mau tanya-tanya status polis, status klaim, atau cari tahu soal produk, bisa lewat live chat di website BNI Live. Hidup menjadi lebih nyaman jika kamu selalu menjaga kondisi. BNI Live hadir memberikan perencanaan masa depan dengan segala kemudahannya. BNI Live. Salam sehat semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Puja Laksana Makbul, spesialis anestesi FPM, dokter spesialis anestesi, terapi intensif, dan manajemen nyeri di Rumah Sakit Azra Bogor. Kebanyakan penyebab nyeri lutut itu karena trauma, overuse, atau penggunaan berlebihan, atau bisa juga karena usia. Gejala yang dialami seperti nyeri lutut dirasakan saat melakukan suatu gerakan yang menggerakkan sendi lutut atau bertemu pada sendi lutut seperti berputar, loncat, dan lari. Sesuai dengan seringnya penyebab nyeri lutut tadi, biasanya faktor risiko yang paling besar berhubungan dengan aktivitas olahraga fisik seperti olahraga futsal, basket, atau faktor risiko lain seperti obesitas karena beban lutut jadi lebih berat. Biasanya kalau nyerinya baru terjadi, bisa dilakukan tindakan sederhana seperti kompres es, istirahat, dan minum obat anti nyeri. Tapi jika dengan tindakan itu tidak membaik lebih dari 1-2 minggu, sebaiknya diperiksakan ke dokter. Diagnosis nyeri lutut ini harus tegakkan dengan pemeriksaan, karena bisa saja nyeri lutut ini bukan berasal dari lututnya sendiri, bisa merupakan nyeri alih dari sumber nyeri yang lain, seperti nyeri panggul, nyeri saraf terjepit, jadi memang harus diperiksa terlebih dahulu. Seperti tadi sudah disinggung di awal, tindakan awal bisa berupa kompres es, istirahat, dan minum obat-obatan anti nyeri. Kalau tidak membaik, bisa dilakukan tindakan intervensi nyeri seperti suntikan blok saraf di sekitar lutut, regeneratif terapi, dan kemudian dilakukan juga fisioterapi. Komplikasinya tergantung intervensi nyeri apa yang dilakukan. Kalau blok saraf misalnya, nanti bagian kaki yang dipersaraf oleh saraf yang diblok bisa mati rasa sementara. Kemudian kalau regeneratif terapi, bisa saja terjadi nyeri dan bengkak pada tempat suntikan, tapi hal ini hal yang wajar. Pertama, batasi olahraga fisik yang berisiko menimbulkan cedera pada lutut, kecuali orang tersebut atlet. Kemudian, jaga berat badan ideal untuk mengurangi beban pada lutut. Latih otot paha agar bisa membantu lutut menahan beban tubuh. Ultrasonografi atau yang biasa kita kenal dengan USG merupakan teknik menampilkan gambar atau citra dari kondisi bagian dalam tubuh pasien. Alat medis ini memanfaatkan gelombang suara dengan frekuensi tinggi untuk mengambil gambar tubuh bagian dalam tubuh pasien, misalkan kayak organ tendon, ligamen, atau otot. USG ini digunakan agar tim medis mendapatkan ketepatan dalam mendiagnosis penyakit. Dengan kata lain, USG merupakan pemeriksaan penunjang untuk membantu dokter mengidentifikasi penyebab penyakit pada seseorang. Pada kasus nyeri lutut misalnya, USG dipakai untuk membantu menegakkan diagnosa dan sebagai panduan saat melakukan tindakan intervensi nyeri
seperti suntik agar obat yang disuntikan tepat pada sasaran. Selain tindakan kompres es, dengan kondisi akut bisa dilakukan tindakan fisioterapi dengan alat laser yang bertujuan untuk menghilangkan nyeri dan memperbaiki jaringan otot. Selain dilakukan laser, bisa dengan tindakan exercise secara isometrik yang bertujuan untuk mengembalikan fungsional.